Jadi untuk kalian yang belum kesampaian menjadi konten kreator di tahun 2021 cuy, jangan sia-siakan ya di tahun 2022, karena untuk berusaha yang lebih baik lagi nggak ada kata terlambat gitu cuy. Untuk saat ini Omek MV Kebumen belum ada intro. Jangan lupa subscribe supaya lebih semangat dan bisa membuat intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Omek MV Kebumen, yaitu channelnya Wong Kebumen cuy ya. Oke, sebagai motovlog pemula di sini gue mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah support gue selama ini, yang sudah dukung gue selama ini ya cuy ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih banyak lagi ya cuy, amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gue mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komennya supaya channel gue lebih baik lagi ke depannya ya cuy ya. Supaya gue lebih semangat lagi dalam berkarya ataupun berkonten rian, jay mantap ya. Masih seperti biasa ya cuy, aku masih berkeliaran di jalan raya, yaitu untuk membuat konten ataupun untuk bekerja sebagai YouTuber ya cuy ya. Karena di sini gue sadar sebagai YouTuber gue harus kerja keras untuk menggapai kesuksesan. Perjuangan gue harus lebih giat, lebih ekstra, lebih semangat lagi gitu ya. Dan karena udah sering gue bilang ya, kalau untuk menggapai kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan cuy. Karena apa? Karena tidak ada kesuksesan yang digapai secara instan ya cuy ya. Semua perlu proses dan kerja kerasnya cuy. Jadi ya seperti ini ya, walaupun aku sedang pulang kerja, gue ya tetap menyempatkan waktu atau memanfaatkan waktu untuk ngonten cuy, ngonten seperti ini ya cuy. Oke, seperti biasa sembari kita menikmati perjalanan kali ini, di sini gue mau sedikit membahas tentang ide konten YouTube di tahun 2022 yang bisa menghasilkan uang ya cuy ya. Dan ternyata tidak terasa ya cuy ya, kita sudah di penghujung tahun 2021 cuy, anjir banget ya. Waktu begitu cepat berlalu cuy, tapi ya emang sudah menjadi hukum alam cuy ya, bahwa waktu emang tidak bisa diulang kembali gitu ya cuy ya. Jadi kita juga tidak harus menyesali waktu yang sudah terlewati gitu cuy. Yang lalu biarlah berlalu ya cuy ya, jadikan pembelajaran untuk kita ya, untuk menata lembaran baru di tahun baru, yaitu tahun 2022. Jadi untuk kalian yang belum kesampaian menjadi konten kreator di tahun 2021 cuy, jangan sia-siakan ya di tahun 2022, karena untuk berusaha yang lebih baik lagi nggak ada kata terlambat gitu cuy. Jadi ya untuk kalian yang mau terjun ke dunia YouTuber cuy, ke dunia YouTuber, di sini gue sedikit berbagi ya tentang ide konten YouTube di tahun 2022 ya, yang sangat cocok bagi YouTuber pemula cuy. Ya tujuannya apa ya, supaya bisa mendapatkan penghasilan melalui konten yang kalian buat gitu ya cuy ya. Jadi kalau kalian buat konten nanti bisa mendapatkan gajian dari YouTube gitu ya cuy ya. Jadi di sini untuk supaya kalian bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya cuy ya, jadi kalian harus memenuhi syaratnya dulu cuy. Syaratnya yaitu kalian harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu ya cuy ya. Jadi yaitu ya, perjuangan YouTuber pemula seperti itu jadi situ gitu ya. Jadi untuk mendapatkan banyak subscriber, kalian harus mampu membuat konten yang berkualitas dan disukai penonton gitu ya cuy ya. Nah jadi di sini buat kalian yang masih bingung ya mau buat konten apa di tahun 2022 untuk channel YouTube kalian gitu cuy, di sini gua mau memberikan atau membahas 4 ide konten yang bisa dijadikan atau bisa kalian pilih gitu ya cuy ya. Bisa kalian tentukan sendiri ya cuy ya untuk konten kalian gitu. Yaitu yang pertama yaitu daily vlog cuy. Daily vlog yaitu konten yang menampilkan kegiatan sehari-hari ya cuy ya. Konten ini ya mudah dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya cuy ya. Karena selain itu membuat konten daily vlog juga tidak memerlukan banyak biaya gitu cuy. Jadi sangat cocok ya untuk kalian yang mau terjun ke dunia YouTuber atau mau membuat konten YouTube gitu cuy. Saat membuat konten daily vlog ya kalian bisa mengangkat berbagai tema sederhana ya. Ya misalnya kalian membuat tentang motovlog atau rutinitas kalian setiap harinya gitu ya cuy ya. Ya misalnya sebelum berangkat kerja ataupun setelah pulang kerja gitu. Karena ya untuk daily vlog masih banyak lagi ya. Dan konten ini sangat mudah dilakukan ya cuy. Bahkan kalian tidak memerlukan atau tidak perlu menyiapkan peralatan khusus untuk membuatnya cuy. Jadi kalian hanya perlu menggunakan alat perekam yang ada di HP gitu cuy. Jadi kalian bisa menggunakan HP kalian ya. Jadi kalian tinggal mengedit ulang sebelum kalian upload ke YouTube gitu cuy. Oke, untuk yang kedua yaitu konten ulasan ya cuy ya. Jadi ide konten ini bisa dijadikan pilihan kalian ya cuy ya. Karena ulasan atau review ya salah satu konten yang banyak disukai saat ini ya cuy ya, banyak dicari oleh penonton gitu cuy. Karena selain banyak disukai, konten ini juga
apa namanya, tidak memerlukan banyak biaya juga cuy, sehingga ya konten ini sangat cocok lah untuk kalian yang masih newbie atau mau pemula ataupun mau mencoba gitu ya, mencoba anjir, karena terdapat berbagai tema yang bisa kalian ulas cuy, seperti mengulas tempat wisata ataupun otomotif ataupun produk elektronik gitu ya, masih banyak lain juga sih ya. Jadi saat memilih konten ulasan, pastikan kalian memilih tema yang kalian sukai atau kuasai gitu cuy. Karena apa? Karena memilih tema yang disukai tentu bisa menghasilkan nantinya ya, maksudnya menghasilkan konten yang berkualitas dan akan mempermudah kalian ke depannya gitu cuy. Jadi nggak bingung nyari ide kontennya ya kalau udah kalian sukai atau kalian kuasai gitu cuy. Oke, yang ketiga yaitu konten bakat ya. Melalui konten bakat ini kalian bisa menunjukkan bakat yang kalian miliki gitu. Misalnya kalian suka modifikasi motor gitu, jadi kalian bisa menampilkan tutorial cara atau step by stepnya ya. Atau kalian berbakat dalam memainkan alat musik gitu, kalian juga bisa membuat konten saat memainkan alat musik ya, yang kalian kuasai gitu tentunya ya cuy ya. Jadi untuk konten bakat ini cukup menyenangkan cuy. Kenapa ya? Karena bisa membuat konten sesuai bakat atau hobi yang kalian miliki gitu loh. Selain itu ya konten ini juga banyak disukai ya, sehingga ya bisa memperbesar kemungkinan ya konten kalian itu banyak dicari oleh penonton atau bakalan rame gitu cuy ya. Oke, untuk yang keempat, ide konten berbagi ilmu ataupun pengalaman ya cuy ya. Di dalam konten ini, kalian bisa berbagi ilmu cuy, berbagi ilmu yang kalian kuasai juga tentunya ya. Di konten ini kalian hanya perlu berbagi pengetahuan tentang ilmu yang dikuasai anjay. Misalnya ya cara merawat motor supaya tetap mulus, atau cara membuat motor supaya bisa lari kenceng dari standar pabrikannya, dan lain-lain lah. Intinya banyak banget ya cuy ya. Intinya apapun keahlian yang kalian kuasai yang kiranya bisa bermanfaat untuk orang lain ya cuy ya, itu bisa dijadikan konten kalian cuy, karena nggak ada ruginya ya kalian berbagi ilmu untuk orang lain gitu cuy. Selain kita nantinya bisa mendapatkan uang, kalian juga bisa mendapatkan pahala cuy. Karena apa? Karena kalian sudah berbagi ilmu gitu, apalagi ilmu itu bermanfaat untuk orang lain gitu loh cuy ya. Oke cuy, kiranya sampai di sini aja ya cuy ya, ide yang bisa gue sampaikan, bisa gue bahas saat ini untuk kalian yang mau mencoba menjadi YouTuber di tahun 2022 gitu cuy. Jadi dari 4 ide konten di atas, kalian bisa pilih konten yang sesuai fashion kalian ya, sehingga ya kalian dalam mengerjakan atau membuat atau menjalani bisa lebih totalitas, untuk hasilnya juga bisa berkualitas gitu ya cuy anjay. Dan di sini ada bonus ya cuy ya, bonus tip meningkatkan subscriber dan viewer atau penonton gitu ya cuy ya. Jadi setelah kalian menentukan ide konten yang bisa dijadikan pilihan ya, yang tadi udah gua sebutin di atas, selanjutnya di sini gua mau kasih tip ya untuk mendatangkan banyak subscriber dan viewer gitu cuy, anjir banget ya. Karena di sini gua mau berbagi 2 tip ya yang bisa kalian terapkan gitu ya. Di antaranya yang pertama, kalian harus riset kata kunci cuy. Riset kata kunci merupakan tip yang harus kalian lakukan ya cuy untuk meningkatkan subscriber dan penontonnya cuy. Karena apa? Karena riset kata kunci bertujuan supaya konten yang kalian buat bisa muncul di halaman teratas atau di hasil pencarian gitu ya, sehingga peluang konten atau video kalian diklik semakin besar gitu cuy. Karena di sini juga terdapat berbagai tool ya yang bisa digunakan untuk membantu riset kata kunci kalian ya. Salah satunya ya di Google Keyword Planner gitu cuy. Di situ kalian bisa tentukan kata kuncinya gitu ya. Oke, yang kedua, kalian harus optimasi judulnya cuy. Jadi setelah melakukan riset kata kunci di atas ya, selanjutnya kalian tinggal optimasi judul cuy. Karena apa? Karena judul berperan penting gitu ya, penting banget untuk menambah jumlah subscriber dan viewer YouTube gitu cuy, anjir banget lah ya. Oleh karena itu pastikan kalian memilih judul yang tepat dan sesuai isi konten kalian gitu ya cuy ya. Saran gue saat menentukan judul, sebaiknya hindari clickbait karena bisa mengecewakan penontonnya gitu cuy. Jadi penonton kalian bisa kapok, malah nggak mau nonton lagi, bahkan nggak mau ngeklik video kalian lagi gitu ya cuy ya. Jadi selain itu jangan lupa untuk menuliskan kata kunci di dalam judul gitu, anjir banget. Hal ini bertujuan untuk ya supaya konten yang kalian buat bisa mendapatkan peringkat teratas di pencarian YouTube gitu ya cuy ya, anjay. Oke cuy, kiranya sampai di sini aja, cukup itu aja ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.